Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Balik lagi kita ke praktikum basis data yang ke-9. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, karena ya mungkin praktikum-praktikum yang kemarin yang ke-8 saya nggak sempet bikin videonya, dan juga karena yang ke-8 itu kalau misalkan dibikin video agak ribet, itu lebih cocok untuk dicoba mandiri. Dan karena di modul saya rasa sudah cukup jelas, jadi saya minta teman-teman untuk belajar mandiri di praktikum yang ke-8. Kemudian di praktikum sebelumnya juga, dan juga di praktikum yang kali ini yang ke-9, karena ya saya posisinya sedang di luar kota ya teman-teman. Saya sedang ada di rumah, jadi dengan segala keterbatasan akses internet dan juga akses perangkat, jadinya mungkin teman-teman nggak bisa terlalu nyaman, tapi insya Allah saya usahakan supaya teman-teman tetap paham dan juga teman-teman tetap bisa mengikuti praktikum dengan baik. Jadi di praktikum 9 ini sebenarnya judulnya remote access. Mungkin teman-teman bisa nebak ya, kalau remote itu kan biasanya kita pakai buat remote TV misalnya, berarti untuk mengakses TV dari jarak jauh. Kemudian kalau misalnya remote AC itu untuk mengontrol AC dari jarak jauh. Sebenarnya kalau misalnya di MySQL itu sama aja. Kalau misalnya kita bisa mengakses atau mengolah database dari jarak jauh. Cuman sebenarnya ini kan modulnya sudah disediakan ya sama bapak-bapak dosen teman-teman semuanya, Pak Imam dan juga Pak Tawar. Jadi kita tinggal mengikuti. Cuman sebenarnya ini modul kan dari dulu sebelum zaman pandemi. Nah, karena ini pandemi, terus kemarin kita putuskan untuk praktikum itu menggunakan host dari kampus yang teman-teman akses biasanya itu di IP 103 dan sekian. Itu sebenarnya teman-teman sudah menggunakan remote access. Jadi teman-teman sudah berlaku sebagai user menggunakan remote access. Kalau misalnya biasanya dulu sebelum pandemi itu praktikum kan kita bisa di lab dan juga biasanya makainya localhost masing-masing ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan demokan. Kebetulan saya juga sedang menggunakan Windows di sini. Jadi akan lebih enak teman-teman untuk mengikuti karena saya rasa teman-teman banyak yang menggunakan Windows juga ya. Jadinya tidak akan terlalu sulit untuk mengikutinya. Baik teman-teman, kita cek dulu. Jadi ini teman-teman kemarin sudah melihat ya waktu soal database dan lain-lain itu di praktikum 1. Intinya waktu install MySQL pertama kali biasanya ada database MySQL dan juga tes. Dan tes ini biasanya untuk dipakai untuk coba-coba, jadi meskipun semua user dapat lah intinya, nggak perlu di grant, itu semua user bisa mengakses, beda dengan MySQL. Nah, di tabel MySQL ini isinya adalah user dan lain-lain yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Misalnya teman-teman sudah jalankan ya XAMPP teman-teman, terus jalankan MySQL-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya mengakses database di host kampus yang kemarin, itu kan teman-teman nggak perlu menjalankan ini, bisa nggak perlu menjalankan MySQL di XAMPP-nya bisa. Karena apa? Karena yang jalan itu adalah MySQL di servernya kampus, di hostnya di kampus. Tapi kalau misalkan sekarang kita akan praktikum, teman-teman berlaku selain sebagai user, teman-teman juga berlaku sebagai host. Jadi kita jalankan di MySQL di lokal teman-teman. Ini kan tadinya misalkan stop, di start dulu ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa buka SQL Yoke seperti biasanya.
Nah, ini apa namanya, kalau misalkan teman-teman belum mengakses, itu bisa seperti ini. Kalau biasanya kita kan pakai yang ini ya, IP sekian dengan username dan password yang sudah teman-teman alhamdulillah yang sudah kita berikan ke teman-teman semuanya. Nah, ini host di sini di server sekian, di IP sekian, itu sebenarnya di sana MySQL-nya jalan. Jadi teman-teman nggak perlu klik yang ini. Tapi sekarang kita akan coba pakai koneksi lokal. Kalau misalkan teman-teman belum ada, bisa diklik aja ini connection localhost, password username-nya root, terus passwordnya kalau defaultnya kosong. Teman-teman kalau misalkan udah ganti berarti bisa diganti bebas, terus di connect aja. Nah, setelah connect biasanya isinya seperti ini. PHP My Admin ini karena kita bawa annex sampai P-nya, jadi biasanya ada PHP My Admin. Nah, yang dibahas di modul 9 tadi MySQL dan tes, ini adalah MySQL dan tes. Nah, tes ini biasanya cuma dipakai buat ngetes ya, makanya nggak perlu grant. Nah, sedangkan kalau misalnya yang MySQL ini dijelaskan ya, semua user di database MySQL disimpan di tabel user tersebut. Maksudnya di sini kan ada tabel MySQL, ada macam-macam tabel di sini, ada database MySQL dan macam tabel. Salah satunya adalah user. Nah, di user ini apa namanya, istilahnya user yang bisa mengakses MySQL di server kita, di server saya masing-masing, itu disimpannya di sini. Jadi gampangnya itu, kalau misalnya teman-teman kemarin ngakses hostnya itu di kampus, itu berarti NIM teman-teman dan lain-lain dan passwordnya teman-teman itu disimpannya di tabel ini, di MySQL-nya gitu ya. Saya kasih gambaran sebentar, karena saya nggak ada buat coret-coret, saya pakai ini ya. Katakanlah ini adalah, saya buat 2. Nah, ini misalnya sedang akses, katakanlah ini adalah mahasiswa, katakanlah ini adalah user atau klien atau teman-teman semua, kemudian sedang mengakses di servernya kampus ya, host atau server kampus. Kalau kemarin kan kita gini, jadi di sini running MySQL-nya. Teman-teman kan kemarin dikasih user kan, yang NIM sama passwordnya NIM itu. Kemudian teman-teman mengakses MySQL yang ada di server kampus. Nah, nama teman-teman itu di MySQL-nya sini itu disimpannya di sini, di tabel, di database MySQL. Passwordnya di tabelnya user gitu ya. Nah, kemudian kali ini kita akan bikin, kita kasih penjelasan di sini, laptop masing, dan ini server kampus ya. Nah, ini kan kemarin. Sekarang kita akan coba ini laptop masing-masing, ini juga laptop masing-masing. Kan kemarin ini teman-teman mengakses dari server kampus, ini kan namanya sudah remote access. Jadi di praktikum yang ke-9, kalau misalnya kita bahas remote-nya, ini kan ada di langkah praktikumnya ada koneksi dari komputer samping Anda. Jadi kalau misalkan di lab itu gantian sama teman-teman sebelahnya, kemudian ngakses MySQL temennya. Nah, kemarin teman-teman sudah coba, malah sudah
berkali-kali ya mengakses komputer yang ada di kampus, di server kampus. Jadi untuk ngetesnya sudah, tapi teman-teman belum tahu bagaimana cara bikin di hostnya. Jadinya kali ini kita akan belajar yang bagian itu. Nah, kalau misalnya di sini berarti kan ini kan tabel biasa ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan user baru dengan menggunakan perintah insert seperti biasanya. Kemudian mengisi ini sampai selesai untuk menambah user baru supaya dapat diakses. Ibarat kata, katakanlah sekarang teman-teman sedang membuat hostnya ini host ya, tapi ini di komputer masing-masing. Nah, katakanlah sekarang teman-teman sedang membuat host, seperti misalnya saya kemarin waktu menyiapkan host di server kampus ini. Di sini saya membuat user dan password untuk teman-teman semua, saya simpan di sini. Nah, sekarang teman-teman mencoba menambahkan user juga di MySQL teman-teman masing-masing, di laptop masing-masing yang berlaku sebagai hostnya gitu ya. Nah, sebelumnya di sini ada penjelasannya masing-masing kolom. Di sini kan ada host, user, password, select privilege, insert privilege, update privilege, dan macam-macamnya. Itu kalau misalkan penjelasannya ada di sini. Host itu digunakan untuk menentukan alamat tempat komputer pengakses database. Kemudian user itu nama usernya, passwordnya. Select privilege itu misalnya kayak memberi akses kepada user, dia boleh menampilkan data enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya kemarin di nama teman-teman itu di NIM sekian misalnya, di NIM sekian saya nggak kasih akses select privilege. Jadi teman-teman kalau misalkan melakukan perintah select itu nggak bisa karena nggak dapat aksesnya gitu ya. Dan yang lain juga sama saja. Nanti bisa teman-teman baca satu-satu untuk perintahnya, untuk keterangannya ini. Nah, untuk menampilkan ini, kalau misalnya teman-teman yang tadi malas geser, bisa pakai perintah ini, dash user. Ini sama saja, teman-teman bisa melihat isi kolomnya ya. Jadi sini ini penjelasannya ada di modul. Nah, karena ini tabel biasa, kita bisa memasukkannya dengan query insert seperti biasanya teman-teman. Misalnya teman-teman pengen menambahkan user baru ya, supaya orang lain itu bisa mengakses komputer teman-teman, MySQL di komputer teman-teman secara remote misalnya. Atau suatu saat misalnya teman-teman sedang menggunakan mempunyai server sendiri, misalnya teman-teman mainan VPS dan teman-teman install MySQL di situ untuk project teman-teman. Nah, itu supaya aplikasi teman-teman bisa ngakses berarti harus dibuatkan usernya dulu kan. Nah, ini caranya bisa, karena ini bentuknya tabel, bisa insert seperti ini biasanya. Ini kayaknya bahkan gagal ya. Coba gagal karena ini harusnya dikasih tandanya itu petik 1. Ini kayaknya bukan petik 1 ya, beda kan ya. Nah, ini beda, tapi kalau misalkan teman-teman ganti, insya Allah bisa. Jadi ini adalah hostnya. Kalau misalnya yang akses itu di komputer masing-masing, berarti kan di localhost.
Kalau misalnya yang akses itu lewat IP lain, misalnya teman-teman punya aplikasi lain dengan IP sekian, itu berarti ini adalah IP-nya, karena ini adalah yang akses. Kemudian ini adalah username-nya, password-nya, dan ini adalah parameter-parameter buat mengisi kolom-kolom berikutnya. Teman-teman bisa coba nanti di pakai query ini, dicoba dimasukkan dengan user, misalnya bisa siapa saja, misalnya Acep atau siapa, bebas ya. Cuman ini harus diganti kayak gini semua ya, saya agak males, jadi teman-teman nanti silahkan dicoba. Kemudian kalau misalnya setelah mengisikan itu, kita bisa memberikan persen pengganti host untuk membuat dia itu bisa diakses di komputer mana saja. Ini yang saya lakukan ke komputer server kemarin yang di tempat teman-teman semua. Maksudnya gini, host di sini ini adalah yang diisi di sini. Ini adalah IP pengakses yang dimiliki user ini. Misalnya ini laptop milik Asep ya. IP-nya 111. Ini maksudnya di jaringan internet ya, teman-teman. Kalau misalnya di lokal ya bisa di lokal, tapi harus sama-sama lokal sama hostnya, atau misalkan public itu juga bisa. Kalau misalkan connect internet, misalnya IP-nya 103.33.44.11.3.12, katakanlah itu. Kemudian IP di sini misalnya 103.114.112.133.12. Nah, berarti IP di sini adalah IP yang dimasukkan ke dalam sini supaya bisa mengakses host yang di sini, gitu ya. Nah, karena kita posisinya itu lokal sama lokal, paham kan ya? Karena posisinya itu kita lokal sama lokal, jadinya bisa saja kalau misalnya ini diisi localhost, karena yang akses itu localhost. 127.0.0.1 ini juga localhost ya, IP lokal maksudnya. Jadi sama saja antara 127.0.0.1 dengan localhost itu sama saja. Nah, kemudian setelah membuat ini, setelah teman-teman memahami maksudnya host, username dan lain-lain, di sini ada persen, maksudnya adalah supaya aksesnya bisa di remote dari macam-macam. Itu adalah yang saya lakukan terhadap waktu saya membuatkan user teman-teman masing-masing. Jadi maksudnya gini, ini kan server kampus, ya kan, hostnya kan di server kampus. Sementara teman-teman connect internet dengan berbagai macam jaringan. Misalnya si A menggunakan perdana Telkomsel dengan, pokoknya internetnya kan masing-masing ya. Intinya masing-masing orang itu memiliki IP yang berbeda-beda. Dan bahkan misalnya si A itu connect sekarang menggunakan IP sekian. Kemudian besok waktu perhitungan berikutnya dia nebeng di wifi di cafe, dia pakai IP beda lagi. Nah, jadi supaya dia bisa tetap mengakses, meskipun kita tidak definisikan IP tetapnya seperti apa, atau IP tetapnya itu berapa, biar bisa diakses di IP dengan IP mana saja waktu Asep mengakses ke host di server kampus, kita bisa isikan localhostnya ini atau hostnya ini dengan persen. Ini berarti bebas ya.
Jadi kalau misalnya saya menggunakan ini persen gitu misalnya, itu berarti bisa diakses di mana saja. Kayak misalnya teman-teman kemarin waktu ini misalnya IP berapa ya, katakanlah IP IP ini misalnya, berarti masnya yang mempunyai NIM ini waktu kemarin ngakses itu bebas, dia mau mengakses di mana saja itu bisa, karena dia hostnya persen ya. Maksudnya itu adalah supaya bebas diakses dari mana saja. Terus setelah kita membuat atau memberikan perubahan terhadap tabel user ini, baik itu privilege ataupun menambah user, kita harus wajib menggunakan perintah flash privilege untuk merefresh lah. Bisa dibilang itu adalah refresh ya, bisa dibilang sebagai refresh. Nah, karena ini belum kita coba, karena teman-teman nyoba masing-masing ya. Sebenarnya untuk menambahkan user selain menggunakan query insert, itu ada perintah lain. Saya sudah buatkan di sini, sudah saya catat maksudnya. Ini kan pertama bisa insert langsung di tabel ya, di tabel user di database SQL. Nama database-nya MySQL. Kemudian bisa juga via command atau via query langsung dengan perintah ini. Perintah ini itu sama saja menambahkan user sama dengan insert ini. Cuman bedanya waktu menambahkan itu dia belum dikasih privilege apapun. Nah, untuk menambahkan privilege-nya yang di sininya YYY dan lain-lainnya, dia menggunakan perintah grant. Jadi grant ini perintah yang digunakan untuk memberikan privilege atau hak akses kepada user di MySQL ya. Kita akan coba ya teman-teman. Misalnya saya akan menambahkan user asep di localhost identified. Ini adalah passwordnya. Misalnya passwordnya adalah ini password. Kemudian saya jalankan. Sudah. Sekarang kita lihat, kita refresh dengan tombol ini. Nah, ini masuk user assetnya. Jadi tidak perlu menggunakan perintah insert into values. Ini juga bisa. Cuman di sini kan hak aksesnya masih n semua, masih 0. Jadi dia nggak bisa select, nggak bisa insert, nggak bisa update, nggak bisa macam-macam. Kalau nggak percaya kita coba ya. Kita membuat koneksi baru, misalnya contohnya koneksi asep localhost, username-nya asep, passwordnya ini password. Kemudian kita lihat di sini ada ini ya. Cuman di sini kan nggak ada hak akses sama sekali. Kita lihat dia bisa bikin database nggak bisa. Access denied for user asep localhost database SDSD, karena dia nggak punya hak akses sama sekali. Si asep ini belum punya hak akses. Jadi kemarin waktu pertama kali awal praktikum itu kan teman-teman dikasih user dan ada beberapa yang nggak bisa nambah database lah, nggak bisa inilah, akses denied lah. Itu karena hak aksesnya belum diatur. Nah, ngaturnya itu bisa menggunakan grant privilege ini. Nah, untuk perintah grant sendiri sebenarnya kan kebetulan ini saya menggunakan all privilege ya. All privilege on, ini ada database dan ini adalah nama tabelnya, diberikan kepada siapa usernya. Kemudian
Ini adalah hostnya. Kemudian di flash biasa. Nah, selain all privilege, ini ada beberapa pilihan green atau green option ya biasanya. Create new table or database, drop, delete, insert, select, update, green option. Jadi misalnya ya, kita berikan perintah ini ke perintah create saja ya, jangan all privilege kepada accept. Kita coba dulu teman-teman. Misalnya di sini saya ganti accept. Kemudian sini saya kasih ingredient create. Ini maksudnya database sama tabel ya, accept localhost. Kemudian saya jalankan, karena berhasil. Jangan lupa kita flash privilege. Oke, sudah. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang kita coba buat database lagi. Belum bisa. Saya coba koneksi lagi ya. Nah, sekarang sudah bisa buat database si accept, ya kan? Ini koneksi accept. Accept sudah bisa membuat database. Karena apa? Kita sudah memberikan green create, sudah memberikan akses untuk create database kepada accept. Jadi create ini untuk memberikan akses ke user untuk membuat database baru atau tabel baru ya teman-teman. Nah, drop untuk memberikan akses ke ini. Kalau misalnya posisinya sekarang, dia kan bisa buat tabel, tapi dia nggak bisa delete, insert, select, update, green, dan lain-lain, karena si accept ini kan belum punya aksesnya ya. Misalnya, ini koneksi accept, kita coba buat tabel, contoh saja ya, karena contoh, misalnya, bebas aja teman-teman, 10 misalnya. Nah, buat tabel, nah, dia bisa buat tabel, tapi dia nggak punya akses untuk menampilkan untuk selectnya. Nah, nggak bisa select, karena untuk menampilkan dia harus butuh perintah select. Sementara tadi si accept baru kita kasih perintah create, belum kita kasih kasih privilege untuk select. Nah, teman-teman, di sini ada all privilege, tujuannya untuk memberikan semua privilege ini. Tapi kalau misalkan kita memberikan all privilege, itu dia sama dengan root. Root itu kan ibaratnya user rootnya atau super user atau root istilahnya itu. Dia adalah min yang bisa mengelola segala hal di MySQL-nya. Kalau misalnya si accept kita kasih all privilege, berarti accept itu nanti jadi punya kayak root. Makanya untuk memberikan perintah all privilege ini harus hati-hati hanya kepada orang yang berhak ya teman-teman. Tapi karena ini untuk praktikum, kita berikan. Kita masuk lagi ke koneksi yang ini. Koneksi yang tadi. Kemudian kita grant all privilege kepada accept. Kemudian kita flash privilege, jangan lupa setelah mengubah privilege, setelah menambah user, kita harus flash dulu. Nah, kita lihat di sini tabel usernya si accept. Kita refresh, dia sudah y, tadi no ya. Nah, sekarang kita buka lagi koneksinya accept. Di sini harusnya dia sudah bisa ngapa-ngapain ya teman-teman.
karena dia sudah kita kasih akses untuk melihat ini seleknya berhasil. Kita nambahkan field berhasil, kita hapus juga sudah berhasil. Jadi begitu ya untuk menambah user dan memberikan aksesnya. Jadi untuk masuk juga kita udah coba menggunakan yang di SQLiok. Sebenarnya untuk melakukan ini itu bisa juga di command kayak yang kemarin teman-teman praktekkan. Misalnya kita buka command promptnya, kita masuk ke XAMPP teman-teman, masuk ke XAMPP, MySQL, kemudian bin, di XAMPP, MySQL, bin, kemudian kita login. Yang pertama MySQL main urut, main p, passwordnya teman-teman masukkan password teman-teman masing-masing, karena saya nggak pakai password di MySQL-nya. Ini sudah masuk ya. Kita juga bisa menambahkan usernya lewat sini. Misalnya ini kan user terakhirnya kan Asep ya. Saya misalnya mau buat user dengan nama Kirana. Passwordnya ini password. Saya copy. Kemudian saya buat di sini. Create user Kirana. Sekarang saya lihat sudah ada belum? Sudah ada di sini. Jadi selain insert langsung di tabelnya, bisa juga kita di sini. Kalau misalnya kita pakai SQL client kayak SQLiok, kita juga bisa pakai command kayak ini. Kalau misalnya teman-teman masih pakai command ya, kita juga bisa memberikan grand privilege-nya di sini. Misalnya tak ganti dulu, ini Kirana ya. Ya bisa. Dan kita flash. Nah sudah berhasil, kita cek sekarang. Dia sudah jadi. Kita bisa menambah misalnya koneksi Kirana ini password. Nah ini bisa login di sini. Nah sekarang kita juga bisa login Kirana dan Asep itu di sini. Misalnya kemarin saya kan membuatkan user teman-teman ya masing-masing, makanya teman-teman bisa login ke host yang saya buatkan kemarin. Misalnya saya login MySQL main U Asep main P, ini password. Nah ini kan bisa juga kan, exit. Misal sekarang saya misalkan buat login main U Kirana main P, ini password. Bisa juga. Jadi kemarin teman-teman bisa login, teman-teman bisa menggunakan database yang ada di kampus, bisa membuat database. Itu karena saya sudah setel di hostnya. Nah sekarang di praktikum yang 9 ini teman-teman sudah belajar bagaimana mau nyetelnya ya, istilahnya membuat remote database atau remote aksesnya. Teman-teman sudah bisa membuat usernya, bisa melakukan remote aksesnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau bahas bagaimana caranya untuk meremote, teman-teman dari awal sudah belajar sewaktu praktikum dimulai ya. Ya jadi mungkin untuk praktikum 9 itu dulu. Untuk langkah praktikum ini hiraukan saja. Teman-teman ikuti saja yang sudah saya lakukan dari tadi ya. Kalau misalnya saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa belajar dan mengikuti apa yang saya sampaikan. Karena ini bentuknya video, jadi lumayan enak. Karena kalau misalnya kecepatan bisa dimundurin sedikit ya teman-teman. Ini keren banget ya. Di belakangnya ada, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang mengambil pelajaran daripadanya? Oh ya, sekilas info.
modul yang kita punya itu sampai modul 10 ya. Jadi ini adalah praktikum 9, kemudian minggu depan praktikum ke 10, kemudian minggu depannya lagi responsi. Jadi ini adalah praktikum kedua terakhir, minggu depan praktikum terakhir. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya selama ini banyak salah. Belum ya, besok masih ada di minggu depan. Jadi untuk praktikum 9 sementara itu dulu. Semoga teman-teman bisa memahami dan dapat ada manfaat untuk diambil ya. Sebenarnya mungkin memang kurang maksimal karena ini praktikumnya lewat online ya. Kalau misalnya kita bisa bertatap muka langsung, mungkin diskusinya akan lebih enak. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, bisa saya lihat secara langsung ya. Asisten juga bisa melihat teman-teman secara langsung. Ya, tapi karena gimana lagi, ini adalah situasinya seperti ini. Semoga teman-teman tetap semangat di rumah untuk belajar. Untuk yang ke-9, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.